Halo Bor, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas kelanjutan Stellar Transformation Season 4 episode 1. Yang sebelumnya diceritakan, Ginyu mendapatkan salah satu lukisan pemecah langit, yang mana terdapat 3 lukisan pemecah langit. Jika digabungkan, terdapat sebuah peta menuju alam Niang. Selain itu, Ginyu juga mendapatkan cincin Raja Api Hitam yang berisikan domain api langit dan domain gravitasi. Nah, bagaimana kelanjutan di episode 2? Langsung saja kita ke spoilernya. Di kediaman Ratu Lian Yu, Yanji memberikan lukisan pemecah langit kepada Lian Yu. Yanji menjelaskan totalnya ada 3 lukisan. Jika ketiga lukisan itu digabungkan, akan menemukan sebuah tempat harta karun yang ditinggalkan oleh Niang. Dan Lian Yu penasaran dengan keberadaan 2 lukisan lainnya. Yanji pun menjelaskan bahwa masing-masing berada di tangan klan naga dan pavilion bintang. Lian Yu sedikit lega karena kedua lukisan lainnya berada di benua Tenglong. Dia merasa mungkin akan terjadi sebuah keributan karena setiap satu lukisan bisa membawa 5 orang ke dalam alam Niang. Jadi semakin banyak mereka mendapatkan lukisan, maka semakin banyak juga mereka bisa membawa orang. Lian Yu sangat tertarik dengan hal itu karena nantinya mereka bisa membawa harta dengan sangat banyak. Di sisi lain, klan naga juga membahas hal yang sama. Yang Mu memberikan lukisan ini kepada Feng Tian sebagai bayaran supaya dirinya bisa kembali ke klan naga untuk berlatih. Dan juga menjelaskan bahwa selain sebagai peta lukisan, ini juga sebagai kunci untuk membawa orang masuk. Feng Tian merasa mungkin para kultivator iblis tidak akan puas dengan satu lukisan saja, dan kemungkinan mereka itu akan mengincar 2 lukisan lainnya, karena bagaimanapun para iblis terkenal sangat ambisius. Ausi merasa mungkin akan ada kekacauan di Tenglong. Sebagai ketua, ia pun sangat tertarik dengan hal ini. Namun Feng Tian meminta mereka untuk tidak terlalu terburu-buru, karena bagaimanapun ketiga lukisan itu harus digabungkan. Tapi pada Feng Tian sedikit lupa akan hal ini. Ausi yakin jika kultivator iblis dan immortal, bahkan pavilion bintang, tidak akan berani menyerang mereka. Dan Aogao juga berkata, jika mereka berani datang, hal itu akan sia-sia saja. Karena pada akhirnya semua lukisan pemecah langit akan jatuh kepada klan naga mereka. Namun tentu saja mereka tidak boleh lengah, apalagi kepada aliran immortal. Feng Tian paham dan memilih untuk menunggu apa yang akan mereka lakukan. Shin pun berpindah kepada aliran immortal. Qianku dan Sanku yang mendapatkan perintah dari Kaisar Yu untuk mengambil lukisan, karena bagaimanapun Qianku tidak berhasil mendapatkannya. Mereka sudah tahu lukisan tersebut akan membawa mereka masuk ke dalam alam Niang. Jadi dia meminta supaya Sanku juga bisa ikut pergi ke dalam alam Niang. Qianku menjelaskan kalau klan naga dan aliran iblis tidak berada di bawah kendali aliran mereka. Namun Sanku tidak peduli akan hal tersebut. Dia tidak mau tahu mereka harus segera mengambil lukisan itu, walaupun resikonya adalah nyawa. Sanku berjanji akan menjalankan perintah Kaisar Yu. Kaisar Yu senang mendengar perkataannya itu dan berjanji akan membantu mereka. Setelah komunikasi selesai, Sanku menjelaskan walaupun mereka tidak mendapatkan lukisan, namun mereka sudah mengetahui tentang Kaisar Niang. Sanku juga tidak menyangka di hadapan praktisi dunia immortal, Qianku ini berani mengabaikan tugas pemberian Kaisar Yu. Dan seharusnya Qianku tahu bahwa di dunia immortal, Kaisar Yu adalah master tertinggi. Qianku menjelaskan dirinya bukan mengabaikan perintah Kaisar Yu, namun dirinya mengatakan apa adanya. Karena bagaimanapun, Feng Tian selaku ketua klan naga tidak pernah kalah sama sekali di antara faksi aliran iblis. Namun Sanku tidak takut sama sekali dan menganggap mereka hanyalah monster lemah saja. Tapi Sanku tidak ingin pergi ke klan naga dan memilih untuk ke pavilion bintang, karena di sana juga memiliki satu lukisan. Sanku yang penasaran kekuatan apa di balik pavilion. Dijelaskan oleh Qianku bahwa dia mendapatkan rumor yang mana ada seorang immortal dengan kultivasi tinggi. Bahkan immortal itu mampu menyempurnakan segel sambaran guntur, yang mana segel itu hanya bisa disempurnakan oleh immortal 8 kesengsaraan. Namun Sanku merasa bahwa immortal itu tidak begitu kuat, karena jika tidak, pasti Sanku pun akan menyadari hal itu. Sanku pun mengajak Qianku untuk ikut pergi bersamanya ke pavilion bintang. Kembali kepada Ginyu, dia yang telah menyerap energi kehidupan, menyadari bahwa ini sudah berada di tahap akhir inti bintang. Di sini Ginyu terkejut karena inti bintang yang dia miliki seharusnya masih berada di tahap awal.
namun entah kenapa permukaannya sudah dipenuhi oleh warna hijau. Dia sedang kebingungan, teringat bahwa Li'er sedang menunggunya. Dia pun segera keluar dan tidak menyangka Li'er sudah menunggunya sangat lama. Qin Yu pun berterima kasih karena telah melindungi dirinya. Li'er memberitahu bahwa dia melakukan hal ini karena Xiao He dan Fei Fei sedang berlatih bersama dengan Paman Lan. Paman Lan membawa mereka ke sebuah tempat khusus untuk berlatih dan Qin Yu tidak tahu kapan mereka kembali. Dia menenangkannya karena Paman Lan tahu apa yang terbaik untuk mereka dan mungkin saja di saat mereka kembali, Xiao He dan Fei Fei sudah melewati 9/9 kesengsaraan langit. Qin Yu percaya bahwa Paman Lan bisa melakukan hal itu. Di sini Qin Yu mengajak Li'er untuk pergi bersamanya karena bagaimanapun Li'er pertama kali ke benua Tenglong. Apalagi beberapa hari ini Li'er tidak bisa keluar karena dirinya. Qin Yu pun membawa Li'er ke kota. Di sini Li'er sangat senang dengan suasana tempat ini dan tidak menyangka bahwa kampung halaman Qin Yu sangat ramai. Qin Yu lalu mengajak Li'er untuk mencicipi manisan labu. Nah, di saat ingin membeli manisan, penjual itu mengenal Qin Yu dan segera memberikan hormat. Orang-orang yang juga menyadari hal itu segera memberikan hormat kepada Qin Yu. Hal ini membuat Qin Yu terkejut dan dia ternyata sudah sangat terkenal di kota ini. Karena Qin Yu tidak nyaman, dia pun memilih untuk pergi dan hal itu pun membuat warga di sana kebingungan. Di sini Li'er sedikit mengejek Qin Yu dengan mengikuti perkataan para warga kepada Qin Yu. Dia tidak menyangka Qin Yu sangat terkenal. Qin Yu merasa mungkin dirinya bisa terkenal karena telah mengalahkan Xiang Yang. Dia tahu akan hal itu dan dia mendengar Qin Yu bertarung dengan sangat keras hingga akhirnya Xiao He datang untuk mengalahkan Xiang Yang. Namun Qin Yu menjelaskan berkat tinjunya lah Xiang Yang bisa kalah. Li'er tidak membicarakan hal itu lagi dan dia ternyata tahu bahwa masa kecil Qin Yu sangat nakal dan sering menyelinap keluar dari istana. Qin Yu membenarkan semua itu dan di sini dia kembali membawa Li'er untuk berkeliling. Li'er sangat senang dengan perjalanan yang dilakukan bersama Qin Yu. Qin Yu berharap mereka bisa seperti ini selamanya. Mendengar hal itu, Li'er hanya bisa terdiam saja, yang sepertinya ada sebuah masalah yang disembunyikan oleh Li'er. Qin Yu menyadari hal itu, namun Li'er hanya mengatakan bahwa dirinya sedang kelelahan. Nah, Qin Yu melihat sebuah kota dan mengajak Li'er untuk pergi ke sana, karena Qin Yu sudah berjanji untuk membelikannya manisan labu. Dan mungkin saja orang-orang di sana tidak mengenali Qin Yu, jadi mereka bisa bebas berjalan-jalan. Di sisi lain, San Ku dan Qian Ku tiba di Pavilion Bintang. Namun terlihat di hadapan mereka, Pavilion Bintang dilindungi oleh formasi yang sangat kuat. Qian Ku bertanya, apa San Ku ingin meminta ketua Pavilion Bintang keluar? Namun San Ku ingin menghabisi mereka semua untuk mendapatkan lukisan pemecah langit. Ia pun langsung saja melancarkan serangan ke formasi tersebut. Serangan San Ku membuat monster yang terdapat di dalam formasi pada panik dan mengetahui mereka sedang diserang, segera membentuk pertahanan. Formasi yang begitu besar dan kekuatan Immortal Ruler itu sangat kuat, tak mampu dihancurkan oleh San Ku. Namun tugas dari Yang Mulia Kaisar Yu tidak boleh dilewatkan. San Ku pun meminta Qian Ku untuk membantunya membuat formasi dan melancarkan serangan ke formasi Pavilion Bintang tersebut. Namun secara tiba-tiba Lan Feng datang dan menyerang mereka. Lan Feng bertanya, dari mana kedua junior ini yang tidak tahu sopan santun dan membuat keributan. San Ku mengatakan semua iblis dan setan harus dimusnahkan. Di sini Lan Feng menjelaskan, di dunia iblis, setan, dan immortal, kekuatan aliran immortal kurang dari setengah dunia setan. Juga berpikir ini sama seperti di dunia manusia. San Ku sembarangan mengatakan ingin menyingkirkan iblis dan setan. San Ku terkejut. Lan Feng mengetahui dunia iblis, setan, dan aliran immortal yang berada di ruang yang sama. Karena hanya utusan dunia immortal yang tahu tentang ini. Bahkan ia menanyakan hal tersebut. Berapa banyak yang San Ku ketahui tentang dunia immortal, dunia iblis, dan dunia setan? Hanya dengan berada di ruang yang sama untuk mendapatkan energi yang lebih tinggi. Seperti para kultivator sering mengatakan, kalau dunia iblis dan setan selalu memiliki perselisihan dan juga keji. Hanya menganggap dunia immortal paling bagus. Dengan terkejut, San Ku baru menyadari lawan bicaranya senior Lan Feng dan bertanya berapa kesengsaraan yang Lan Feng sudah lalui agar San Ku dapat mengenali Lan Feng. Tak ada urusannya dengan San Ku berapa kesengsaraan yang telah Lan Feng lalui. Lan Feng juga tahu junior yang bernama Ming Liang. Mendengar Lan Feng memanggil Ming Liang dengan sebutan junior membuat San Ku marah dan dia mengatakan
bahwa Master Ming Liang dari faksi Qianshu sudah melalui kesengsaraan ke-12 dan beraninya Lan Peng memanggilnya junior. Lan Peng hanya sembarangan bicara, namun San Ku begitu marah. Katakan saja tidak tahu kalau memang tidak tahu. San Ku mengacau di lautan bintang. Lan Peng hanya mengenal elang emas kecil dari Pulau Iblis Rock. Sedangkan yang lainnya, Lan Peng tidak kenal dan tidak tertarik untuk tahu. Lan Peng pun menyuruh San Ku dan Qian Ku untuk pergi. San Ku beranggapan bahwa Lan Peng dari Pulau Iblis Rock sangat lancang. Bahkan jika dari Pulau Iblis Rock juga harus sopan pada faksi Qianshu. Kedatangan San Ku dan Qian Ku hanya untuk lukisan pemecah langit. Selama menyerahkan lukisan pemecah langit, faksi Qianshu akan melupakan masalah ini. Karena San Ku terus berbicara omong kosong, dan akhirnya Lan Peng menyerang mereka yang membuat mereka memasuki portal lain. Setelah itu Lan Peng bertemu dengan salah satu monster di dalam pavilion bintang. Dia berterima kasih kepada Lan Peng karena telah membantunya. Dia juga bertanya mengenai lukisan pemecah langit, karena orang barusan yang datang selalu mengatakan lukisan pemecah langit. Namun dia tak pernah mendengarnya. Lan Peng menjelaskan itu ujian untuk Qin Yu untuk mengaktifkan formasi dengan energi pengawal yang sedikit kurang kuat. Kemudian Lan Peng memperbaiki formasi pavilion bintang. Dia juga berkata jika Immortal 12 kesengsaraan datang, formasi tersebut dapat melindungi pavilion bintang tetap aman. Sin pun diperlihatkan Qin Yu dan Li Er. Di saat itu Li Er melihat manisan labu dan mengajak Qin Yu ke sana. Terdapat bocah yang akan membeli manisan labu, namun koin emasnya tak cukup. Qin Yu yang melihat itu, dia pun membeli 2 tusuk manisan labu dan memberikan 1 tusuk ke bocah tersebut. Manisan labu yang satunya lagi diberikan kepada Li Er. Dan pada saat Li Er mencicipinya, ternyata manisan labu tersebut asam yang membuat Qin Yu menertawakan Li Er. Qin Yu dan Li Er bersenang-senang hingga pada akhirnya suasana menjadi romantis dan mereka pun berciuman. Namun di saat itu juga suasana langsung saja berubah dan sepertinya ada seseorang yang datang ke tempat itu. Sebuah dimensi pun terbuka yang mana kedatangannya itu membuat banyak orang ketakutan. Di saat mereka sedang bersenang-senang, seseorang pun muncul dan hal ini membuat orang-orang di sekitar ketakutan. Orang itu perlahan mendekati Li Er yang sepertinya Li Er ini tahu siapa dirinya. Nah, itulah alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 4 episode 2. Untuk Season 4 episode 3-nya ditunggu ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.